koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, pimpinan instansi vertikal, forum koordinasi pimpinan Kecamatan Wermaktian, Camat Wertambrian, Kepala Desa bersama perangkat desa yang hadir, para budayawan Tanimbar, tokoh agama, pimpinan dan anggota Sanggar Seni dan Budaya Titisonga, Ibu Dr. Juliana, hadirin serta undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat siang. Sampai. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan Festival Natarsori tahun 2022 dalam suasana damai dan penuh sukacita. Walaupun panas, tapi semuanya kelihatan bersukacita, bersemangat ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Budaya tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada kita generasi muda. Selain untuk menjaganya, kita wajib melestarikannya agar tidak punah terkikis oleh peradaban dari luar yang tanpa kita sadari, lambat laun budaya kita bisa tergantikan oleh pengaruh asing itu atau bahkan punah ditelan peradaban baru yang berbeda dengan budaya ketimuran kita sebagai bangsa Indonesia. Dewasa ini, pada kenyataannya banyak sekali generasi muda, khususnya di Kepulauan Tanimbar, yang kurang peduli dengan budaya peninggalan para leluhur. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter, anak muda sekarang mungkin sudah enggan atau malu pakai kain tenun Tanimbar. Padahal untuk diketahui sekarang ini kalau saya ke Ambon kembali ke Sumlaki, saya pasti dapat titipan, Pak tolong kalau balik lagi ke Ambon bawa kain tenun untuk saya. Akhirnya saya bilang kalau satu orang ya lumayan, tapi kalau sudah lebih dari satu orang cukup berat juga ya. Jadi kita harus bangga dengan budaya kita, kita harus bangga dengan kekayaan kita ya. Sekarang kain ini sebenarnya bukan lagi milik orang Tanimbar semata. Kalau dulu kita lihat orang pakai kain tenun ini, orang kita ini dari Tanimbar. Tapi sekarang tidak. Orang Maluku secara umum sekarang semua sudah pakai kain tenun Tanimbar. Sampai di tingkat nasional semua sudah pakai kain tenun Tanimbar. Jadi jangan malu anak-anak muda, kita harus bangga dengan budaya leluhur kita. Kita harus bangga memakai kain tenun Tanimbar. Ini adalah kekayaan kita yang harus kita promosikan. Dalam kondisi yang lebih spesifik, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan suatu entitas wilayah yang dihuni oleh selain etnik Tanimbar. Wilayah ini juga terdapat berbagai macam etnik lain seperti Jawa, Buton, Bugis, Toraja, Nusa Tenggara, dan lain-lain. Keberagaman etnik ini justru semakin memperkaya dan menambah nuansa baru mewarnai Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan nilai-nilai budaya dari daerah lain. Sayangnya dalam kondisi seperti ini, justru kearifan budaya lokal Tanimbar mulai tergeser oleh transformasi dan peradaban dari luar, sehingga dipastikan cepat atau lambat akan mengalami kepunahan jika sejak dini tidak dilakukan semacam revitalisasi terhadap nilai-nilai tradisi asli Tanimbar yang merupakan warisan leluhur.
Jadi Bapak Ibu, ada di generasi muda, kita harus punya branding ya dari Tanimbar. Jadi kalau saya itu punya branding ya, di acara-acara itu, ingat Tanimbar, ingat kain tenun, ya. Ya kita harus sepakat, ingat Tanimbar, ingat kain tenun, ya. Supaya kita terus mengingat budaya kita, kearifan lokal kita, kekayaan dari para leluhur. Hadirin yang saya hormati, kecenderungan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai masuknya budaya luar menuntut semua pihak untuk terlibat dalam melestarikannya. Perlu saya tegaskan bahwa nilai-nilai budaya lokal Tanimbar sampai hari ini merupakan penyangga nilai-nilai budaya nasional yang perlu kita jaga. Atas dasar itu, maka saya atas nama pemerintah daerah memberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Sanggar Budaya Titis Tonga yang menginisiasi terselenggaranya festival ini. Saya berharap kegiatan festival ini kiranya menjadi media untuk membangun animo masyarakat, khususnya generasi muda Tanimbar, dalam menggali dan memahami nilai-nilai budaya dan tradisi Tanimbar yang sungguh syarat dengan kearifan dan tata nilai yang khas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menitipkan harapan kepada kita semua, terutama kepada Sanggar Budaya Titis Tonga dan juga sanggar-sanggar lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahwa festival ini jangan hanya sebatas kegiatan seremoni semata, tetapi lebih dari itu perlu terus dievaluasi dan kalau dapat digelar pada setiap tahun sehingga sasaran dan tujuannya bisa tercapai. Hadirin yang saya hormati, kita patut berbangga karena memiliki alam kepulauan yang terbentang dari utara ke selatan, yang mana Kepulauan Tanimbar ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku yang memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dan Maluku khususnya. Keunikan-keunikan seperti kebiasaan, adat istiadat, budaya, sampai dengan karakter masyarakatnya pun memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, gugusan Kepulauan Tanimbar dengan bentangan alamnya yang sangat indah ini ternyata turut mempengaruhi budaya serta karakter masyarakatnya. Kita pun sama-sama mengetahui bahwa Kepulauan Tanimbar ini sejak dahulu kala dikenal karena alam lautnya serta potensi alam lainnya yang menyimpan banyak sekali kekayaan yang perlu kita ketahui sebagai anak-anak Tanimbar untuk pada waktunya kita ceritakan kepada semua orang yang mau mendalami budaya Tanimbar yang sampai hari ini masih kita pegang dengan erat sebagai warisan peninggalan leluhur. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan saja dari seni budaya dan khas pakaian adat dan kuliner lain-lain, tetapi kita juga harus ingat lestarikan bahasa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ada 5 bahasa di kabupaten ini, kita lestarikan, kita kembangkan, terutama anak-anak muda. Ayo tetap berbahasa daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bahasa Yandena, Selaru, Pordata, dan lainnya. Itu terus dipertahankan, dikembangkan, karena itu adalah kekayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahkan besok saat upacara HUT Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke-23, saya juga harus belajar bahasa sebagai inspektur upacara. Di mobil tadi dalam perjalanan saya tetap baca terus, Irup harus menyapa, laksanakan, itu bahasanya apa? Mengheningkan cita, bahasanya apa? Bubarkan, bahasanya apa? Itu kita perlu belajar ya, apalagi anak-anak muda. Ayo semangat, itu kekayaan kita, itu hadiah dari leluhur bagi kita untuk kita pertahankan. Ya sepakat ya anak muda yang di sini ya, tetap belajar bahasa ya. Kalau di sini bahasa Yandena ya. Ya tetap pertahankan, tingkatkan di sekolah-sekolah dasar. Ayo Bapak Ibu guru, ajarkan bahasa Yandena dan bahasa-bahasa lain yang ada di kabupaten ini. Jangan sampai punah. Itu kekayaan yang luar biasa.
Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara geografis terletak dan berbatasan dengan negara Australia di selatan dan Provinsi Papua di sebelah timur. Namun untuk mengenali ciri-ciri fisik masyarakatnya sangat mudah, yakni melalui makanan dan tari-tariannya yang khas dan menarik untuk dikenal lebih dalam. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah, saya menyambut dengan gembira pelaksanaan Festival Natar Sori yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni dan Budaya Titis Songang. Kegiatan yang muatannya adalah festival budaya berupa adat perahu batu, walut atau seni ukir, tenun ikat, pagelaran seni budaya, kabaret, perahu batu, tarian adat Tanimbar, serta acara live musik. Kegiatan ini pada hakikatnya bertujuan untuk merajut sejarah serta melestarikan budaya Tanimbar agar tetap lestari. Melalui festival ini, kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah dan sebuah masa lalu sebagai fondasi yang sangat bernilai, sekaligus menjadi referensi dalam menapaki masa kini dan masa depan sebagai introspeksi. Mari kita jadikan festival ini sebagai sebuah untayan peristiwa penuh makna, sehingga kita petik pembelajaran bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita memiliki warna dan dinamika tersendiri. Akhirnya, dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka dengan resmi Festival Natar Sori di saat ini. Tuhan senantiasa merahmati kita dan menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve. Sekian dan terima kasih.